Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian tetap sehat selalu dan berbahagia selalu bersama keluarga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semuanya ya, agar kita bisa belajar dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Jumpa lagi dengan saya Bu Konita tetap dalam channel YouTube RCA ya. Dalam mata pembelajaran fikih kelas 6 semester 1 bab 1 PB 3. Baik anak-anak hebat madrasah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni setelah kalian mempelajari materi PB3 ini, diharapkan kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan memilih makanan halal dengan baik dan benar, ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mengetahui cara membiasakan mengonsumsi makanan halal dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga, memahami hikmah mengonsumsi makanan halal di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalian praktekkan tujuan pembelajaran kita pada PB3 ini, yaitu ada 3 ini ya. Setelah kalian mempelajari materinya nanti, ini harapan-harapan pada PB3 ini yang harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak hebat madrasah, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, agar kita senantiasa diberikan petunjuk dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan berdoa membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat madrasah, kita masuk pada materi. Di sini ada membiasakan mengonsumsi makanan halal. Nah, setiap hari mungkin kalian sudah terbiasa untuk mengonsumsi makanan halal. Tapi agar kita terbiasa, bagaimana caranya? Nah, di sini dijelaskan ya. Kita harus membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan-bahan makanan yang halal. Ya, misalkan kita mau belanja di supermarket, maka cari supermarket yang memang terpercaya. Biasanya kalau supermarket itu kan menjual berbagai macam makanan halal dan haram, ya. Maka kalian harus berhati-hati, ya. Kalau belanja atau membeli makanan itu cari tempat-tempat yang memang sudah terbiasa menjual barang-barang halal, ya. Nah, kemudian bagaimana cara yang kedua agar kita selalu atau senantiasa untuk mengkonsumsi makanan halal? Itu bagaimana? Di sini, misalkan kalian belanja atau membeli daging, usahakan ya, walaupun di pasar, usahakan membelinya di tempat orang muslim yang mungkin sudah kita melihat dari seseorang itu biasanya memang atau mungkin sudah kenal ya, membelinya di orang muslim ya, yang sudah tahu bagaimana cara menyembelihnya dan juga cara memotong ayamnya. Itu pasti kalau orang muslim pasti akan melaksanakan tata cara bagaimana cara menyembelih hewannya. Karena seperti yang Ibu jelaskan pada PB2 kemarin, barangnya atau zatnya halal tetapi bisa menjadi haram untuk dimakannya
Mungkin karena cara memperolehnya atau cara mendapatkannya bisa tidak dari cara yang halal. Misalkan cara pemrosesannya bisa dengan cara yang tidak halal. Itu bisa menyebabkan makanan yang halal menjadi haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Selanjutnya, agar kita terbiasa untuk mengkonsumsi makanan halal, itu bisa mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Nah, tata caranya bagaimana? Ya harus dengan cara yang halal, ya. Tidak mencuri, tidak merampas hak milik orang lain, ya. Tidak merampas makanan temannya atau orang lain. Nah, itu. Walaupun sekedar kemarin pada waktu pembelajaran Google Meet, saya contohkan menjes, kalau misalkan hasil dari merampas punya temannya, otomatis akan menjadi haram. Bisa dipahami anak-anak madrasah yang hebat? Baik, selanjutnya di sini membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Nah, ketika kita mau jajan atau membeli sesuatu, uangnya pun juga harus dengan yang halal, tidak dengan cara misalkan uangnya hasil dari mencuri punya ayah atau bunda di dompetnya, diam-diam ngambil sendiri, tidak izin sama orang tuanya. Nah, jajan yang kita beli itu juga akan menjadi haram karena tadi itu uangnya yang cara mendapatkannya tidak dengan cara yang halal. Begitu ya, anak-anak hebat madrasah. Kemudian menghindari makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsinya, seperti yang di PP 1 dan 2 tentang dalil-dalil makanan haram, ya. Surat apa kemarin, Al-Baqarah, Al-Maidah, itu sudah dijelaskan. Nah, dipelajari lagi, dibuka lagi dan dibaca lagi. Kemudian senantiasa bersyukur. Ya, kita mendapatkan rezeki dari Allah harus selalu bersyukur, ya. Bersyukur karena orang yang pandai bersyukur itu akan apa? Dilimpahkan lagi rezekinya oleh Allah. Kemudian kalau kita sudah membiasakan untuk makan makanan halal, nah, apa manfaatnya bagi tubuh kita yang menerima makanan? Nah, di sini ada, kita akan selalu terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Nah, jelas ya, setiap larangan yang dilarang oleh Allah itu pasti kita akan dilindungi oleh Allah. Itu sebaliknya, kalau kita selalu melanggar larangan-larangan Allah, maka Allah akan marah atau murka kepada kita. Kalau sudah kena murka Allah, nah bahaya itu anak-anak ya. Oke. Kemudian manfaatnya, tubuh kita kalau senantiasa diberi makan atau diberi asupan-asupan makanan yang halal, tidak harus mahal makanan halal itu ya. Makanan halal, sekali lagi, makanan halal tidak harus mahal, tetapi bergizi dan bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita. Nah, itu kita akan sehat selalu dan berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari. Ya, maka perilaku yang dikeluarkan oleh tubuh kita akan mengeluarkan perilaku-perilaku yang baik. Beda dengan kalau orang yang selalu memakan atau memberi tubuh kita ini makanan-makanan yang haram. Nah, itu akan keluar dari perilaku, akan tercermin pada perilakunya. Misalkan gelutan, senengane durhaka kepada orang tua. Nah, itu mungkin salah satu akibatnya, ya, penyebabnya itu adalah dari makanan. Karena penting ya, makanan yang masuk ke tubuh kita itu akan keluar menjadi sebuah perilaku. Kalau makanan yang masuk ke tubuh kita itu baik dan halal,
maka perilaku yang baik juga akan dikeluarkan. Sebaliknya, kalau makanan yang masuk ke tubuh kita itu dari makanan yang haram atau dilarang oleh Allah, maka perilaku yang keluar yaitu perilaku yang tidak baik. Begitu ya, bisa dipahami? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus berhati-hati soal makanan yang kita makan sehari-hari. Baik itu zatnya, cara memperolehnya itu harus berhati-hati kita ya, agar kita terhindar dari larangan-larangan Allah. Kemudian manfaat kita mengkonsumsi makanan yang halal itu kita akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Nah, selalu berpikir bersih. Tidak ada pikiran yang suudon saja. Nah, itu tidak ada ya. Kalau misalkan kita selalu membiasakan mengkonsumsi makanan halal, maka di otak kita itu selalu husnudon ya, berprasangka baik. Begitu ya. Kemudian akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan otomatis itu ya, karena kita sudah mentaati perintah Allah. Beda kalau kita melanggar perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah, maka Allah akan murka. Nah, itu ya. Itu adalah beberapa manfaatnya. Sekarang hikmah sama manfaat tuh beda-beda tipis, hampir sama ya. Nah, hikmahnya kalau kita senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, maka hati kita, jasmani kita akan sehat ya, akan sehat. Hati kita terutama ya, hati kita akan sehat. Maksudnya hati sehat itu gimana ya? Kita tidak akan punya pikiran-pikiran yang jelek. Kalau pikiran yang jelek otomatis itu akan menjadi sebuah penyakit. Makanya soal makanan kita harus berhati-hati. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, doa kita akan dikabulkan. Ya, kita selalu mengkonsumsi makanan halal. Maka setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Walaupun dikabulkannya tidak langsung ya Nana, ada yang doa itu dikabulkannya langsung. Ada juga yang inden. Ada juga yang tidak dikabul-kabulkan di dunia. Tapi pasti, ingat-ingat itu ya, doa itu pasti akan dikabulkan. Nanti misalkan di surga dikabulkan. Itu ya, makanya jangan sampai berhenti berdoa kepada Allah. Baik. Hikmah yang selanjutnya, dijauhkan dari siksa api neraka. Otomatis ya, karena kita sudah menjalankan perintah Allah. Nah, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Setiap makanan yang masuk ke tubuh kita maka akan keluar menjadi sebuah perilaku. Kalau makanan yang masuk ke tubuh kita itu halal dan baik, maka perilaku baik yang akan keluar. Sebaliknya, kalau makanan yang masuk ke tubuh kita itu makanan haram, maka perilaku buruk atau perilaku jelek yang akan keluar. Ya. Nah, karena itu kita harus senantiasa memastikan setiap makanan yang masuk ke tubuh kita ini sudah halal apa belum ya. Makanan ini halal zatnya, cara memperolehnya, nah itu juga harus dipastikan itu ya. Kemudian berhati-hatilah menerima pemberian makanan. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila kalian ragu-ragu. Jangan diterima kalau misalkan ragu-ragu. Oke, ya. Pada lembar
ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di PB2 kemarin itu tidak ada ya. Nah, ini lembar kerja yang harus kalian kerjakan, agak banyak ya. Ayo berlatih. Yang pertama, itu kalian suruh menjawab 5 pertanyaan tersebut. Kemudian ayo menganalisis. Nah, di sini dalam pembagian sumber makanan dibagi menjadi 2. Dari nabati, nabati itu dari tumbuhan ya, serta hewani. Nah, dari golongan hewan itu kalian sebutkan. Contohnya apa saja kalau dari tumbuh-tumbuhan, makanan halal itu, kemudian kalau dari hewan itu contohnya apa saja. Bisa ya, harus dengan membaca. Nah, ini ya, menggolongkan itu sama tadi 1, 2, tadi sudah ada 3 lembar kerja ya. Lembar kerja yang keempat, nah, makanan tradisional daerah. Nah, di sini kamu sebutkan. Ada makanan halal, contohnya apa? Ada makanan haram, contohnya apa? Makanan tradisional ya. Coba. Nah, di sini tadi sudah hampir sama ya. Ayo menyajikan seperti lembar kerja yang kedua tadi ya. Tulis beberapa jenis makanan halal. Jadi kamu tulis saja ya. Ditulis sama lembar kerja yang kedua tadi di atas. Oke. Berarti ada lembar kerja berapa lembar untuk PB 4 ini, PB3 ini? Kira-kira ada 4 ya, dilihat lagi di sana nanti. Setelah kamu kerjakan, kasih tanda tangan orang tua. Seperti biasanya dikumpulkan ya. Jangan lupa format pengumpulan tugas, tulis nama lengkap, kelas, mapel, bab berapa, dan PB berapa. Itu ya. Nah, jangan lupa seperti itu. Jangan sampai ini tugas saya. Nah, saya itu saya siapa? Ya. Begitu ya anak-anak hebat madrasah. Semoga kalian memahami dari penjelasan Ibu tadi. Kalau misalkan belum paham, bisa diulang lagi videonya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan materi atau tugas-tugasnya pada bab 1, PB 12, itu kalian bisa buka lagi, di-download lagi di channel YouTube Nita RCA. Tulisannya huruf kecil semua, Nita spasi RCA. Ya, cari di YouTube. Itu sudah Ibu share semuanya. Oke anak-anakku sekalian, mungkin ini pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Tidak bosan-bosan Ibu selalu mengingatkan jangan sampai main-main di luar kalau tidak ada yang terlalu penting. Ya, tetap memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap di channel YouTube Nita RCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.